Assalamualaikum, hai gengs. Thank you for coming to my YouTube channel. Ini bukan video pertama aku, tapi aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama aku Afifah Khairunisa. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 program studi manajemen di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, banyak yang bertanya-tanya pasti manajemen itu, sebagai mahasiswa manajemen itu aku belajar apa sih, apa aja sih yang dipelajarin. Nah, pada video kali ini aku mau share ke kalian apa sih yang aku atau mahasiswa manajemen pelajari. Tapi pastinya banyak ya yang kita pelajari, cuman in this video I would like to tell you about one subject that I learned in the sixth semester. Di semester 6 ini aku ada belajar satu mata kuliah namanya manajemen perbankan. Sebenarnya perbankan ini tuh aku udah dapet dari semester 2. Jadi udah beberapa semester tuh aku belajar perbankan. Cuman di semester ini dapat lagi dan aku mau share apa aja sih yang aku pelajari di manajemen perbankan. Nah, buat kalian yang penasaran nih apa aja sih manajemen perbankan itu apa aja dan gimana sih belajar perbankan, how banking works gitu. Kalian bisa tonton di video selanjutnya. So, check it out. Let's go. Aku mau bikin mind mappingnya aja tentang manajemen perbankan. Ada beberapa hal yang dibahas di manajemen perbankan. Nah, yang pertama aku mau bahas tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini sebenarnya dibagi berdasarkan beberapa kategori, tapi di sini aku mau bahas yang umumnya aja berdasarkan tugas atau fungsi. Oke, yang pertama itu ada bank sentral. Nah, bank sentral ini adalah bank yang hanya ada satu di tiap negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada Bank Indonesia. Nah, fungsi Bank Indonesia ini adalah untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu seperti jumlah peredaran mata uang, mengatur tingkat suku bunga, dan permasalahan isu-isu makroekonomik. Nah, selanjutnya yang contoh jenis bank yang kedua itu ada bank umum. Oke ya, bank umum. Bank umum ini bertugas untuk menghimpun dana masyarakat. Nah, setelah dananya dihimpun nih, bisa bank berikan lagi dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memang membutuhkan modal. Bisa modal usaha atau untuk hal-hal konsumtif gitu. Nah, bank umum ini bisa dijalankan dengan dua prinsip, bisa dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip konvensional pastinya berdasarkan hukum nasional dan internasional, sementara prinsip syariah menggunakan hukum syariat Islam dengan berdasarkan Al-Quran. Jadi bank umum bisa secara konvensional dan syariah. Yang terakhir ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, BPR ini memiliki tugas yang sama dengan bank umum. Tapi BPR tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti jual beli valuta asing. Oke, yang poin yang kedua adalah produk perbankan. Pastinya nih banyak yang tahu nih, karena produk perbankan itu sebenarnya kita semua familiar, tapi mungkin banyak yang belum tahu beberapanya. Yang pertama ada tabungan. Nah, of course tabungan ini adalah tempat untuk menyimpan uang-uang kita ya. Jadi menyimpan uang di bank supaya lebih aman gitu daripada ditaruh di celengan. Yang kedua ada kredit. Ya, produk bank itu berupa kredit atau memberikan pembiayaan atau utang kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau dana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, di sini ada deposito. Ya, deposito ini adalah simpanan yang dicairkannya hanya bisa di waktu tertentu. Jadi ada periodenya.
periode 6 bulan, 12 bulan gitu. Jadi nggak bisa diambil sembarangan. Yang keempat ada giro. Nah, giro ini adalah simpanan juga, tapi dia bisa dicairin kapan aja. Cuman dicairinnya hanya bisa dengan menggunakan bilet giro atau cek giro atau warkat cek ya. Yang terakhir, yang ke berapa nih? Kelima ada safe deposit box. Ini kayak kotak penyimpanan untuk harta yang berharga gitu. Lalu ada letter of credit, LC. Ada clearing. Nah, yang terakhir ada inkasso. Nah, 4 produk perbankan terakhir ini udah aku pelajari di semester 4 dan 5, guys. Oke, kita tulis dulu. 5. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini kita bahas tentang lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank ya. Nah, ada apa aja sih lembaga keuangan selain bank itu gitu kan? Sebenarnya ada banyak ya guys, bukan bank doang lembaga keuangan itu, tapi ada perusahaan pembiayaan kayak misalnya BFI Finance atau FIF Finance yang ngasih kalian kredit kendaraan atau kredit berupa uang gitu. Itu perusahaan pembiayaan. Nah, selain perusahaan pembiayaan, ada juga asuransi. Nah, asuransi bisa asuransi kematian, asuransi kendaraan, dan lain-lainnya lagi ya, banyak ya asuransi itu. Selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian ini pastinya semua orang tahu lah ya, pinjaman dengan jaminan. Lalu ada perusahaan leasing, ini mirip-mirip sama tadi perusahaan pembiayaan. Ada perusahaan sekuritas, perusahaan dana pensiun. Di sekuritas ini ada perdagangan saham, reksadana, dan obligasi. Oke, poin selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking ini adalah prinsip kehati-hatian agar bank senantiasa melakukan operasi kerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet. Nah, prinsipnya itu bisa menggunakan prinsip 5Cs dan 7 Ps, sorry. Nah, itu bisa kalian lihat ya poin-poinnya ada apa aja. Sorry banget gak bisa jelasin karena takut kepanjangan videonya, jadi bisa kalian googling aja ya. Selanjutnya ada good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Kalau ini itu mengatur bagaimana mekanisme atau proses yang dioperasikan oleh suatu perusahaan. Apakah sudah sesuai atau berdasar pada prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Nah, prinsip Good Corporate Governance ini ada 5 teman-teman. Ada transparansi, ada akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, lalu independensi, yang terakhir ada keadilan. Nah, pastinya dengan memperhatikan 5 prinsip tersebut, kemungkinan perbankan terhindar dari yang namanya kredit macet ya. Selain dengan 5Cs dan 7Ps, juga harus ada good corporate governance. Yang terakhir ada manajemen risiko. Macam-macam risiko di perbankan itu ada risiko kredit, tadi kredit macet, risiko pasar, ini ketidakpastian pasar. Lalu ada risiko likuiditas, ini kalau saat risiko likuiditas itu saat bank tidak mampu menunaikan tanggung jawab ya. Yang terakhir ada risiko operasional terkait operasionalnya bank. Nah, poin terakhir itu literasi keuangan. Literasi keuangan ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Nah, itu tadi yang udah kita bahas tentang manajemen perbankan. Ada banyak banget poin yang kita bahas ya. Ada jenis-jenis bank berdasarkan tugas atau fungsi, ada produk perbankan,
ada juga lembaga keuangan non-bank, lalu ada prudent banking, ada good corporate governance, ada manajemen risiko dan literasi keuangan. Semua ini yang dipelajari di manajemen perbankan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa banget tulis di bawah di komen. Kalau ada yang kurang bisa banget kalian tambahin di komen ya. Oke, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang perbankan. Nah, itu tadi pembahasan tentang manajemen perbankan. Sekarang kalian udah tahu belum apa aja yang aku pelajari di manajemen perbankan? Pastinya yang tadi itu hanya rangkuman dari keseluruhan yang aku pelajari di manajemen perbankan di semester 6 ini. Dan pastinya in fact itu lebih kompleks dan lebih banyak lagi yang dipelajari. So if you really curious the details, kalian bisa langsung aja daftar ke IBM Bekasi untuk mengetahui apa aja sih yang dipelajari di IBM Bekasi mengenai manajemen perbankan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian jadi tahu nih perbankan itu apa sih, bagaimana, how it works, dan apa aja yang bisa kita lakukan di perbankan tuh. Oke, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. See you in the next video. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.